Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini bahas Euro Yen. Mungkin beberapa yen akan kita bahas ya untuk sesi Asia. Yang pertama Euro Yen dulu kita bahas time frame 5 menit seperti 5 menit seperti biasa. Selling ya, masih pressure selling di harga ini. Kalau kita secara link M5 ini nanti opsi buy-nya itu ketika price sudah break di atas dari sini dia break di sini maka mungkin di 5770 ini adalah harga yang pas untuk bisa dilakukan opsi opsi buying. Jadi buy stopnya nanti di kisaran 515770. Itu so far sementara kalau sementara belum harga di atas ini maka belum ada buy stop. Kenapa demikian? We never know think. Kita tidak pernah berpikir tentang bahwa harga ini akan oh setelah ini nanti harga akan naik seperti ini enggak. Kita berpikir tentang bahwa ya sementara indikator bilangnya kita harus selling aja. Gitu. Kalau indikator bilang buying, ya kita buying aja. Ikuti aja seperti kata indikatornya seperti apa. Ya. Kalau salah bagaimana? Locking posisi seperti biasa. Ya. Seperti ini contoh. Di sini jelas buy. Ya, di sini buy. Opsi buy harga di harga ini buy. Di sini buy. Kemudian pada perjalanannya belum mendapatkan cuan di sini, tapi malah harga turun, ya. Otomatis nanti selling di sini adalah harga untuk selling ya. Di sini adalah harga untuk selling, ini jelas. Nah, so far ini masih locking posisi. Kalau kita pakai di sini adalah 0,1 ya, 0,1 maka di sini kita pakai 0,2. Nah, tapi bagaimana dengan kalau harga naik di sini? Maka di sini nanti kita pakai buy di sini dengan lot 0,3 gitu. Nah, di sini. Jadi itu aja simple ways-nya seperti itu aja gitu. Ya. Jadi tidak pernah berpikir bahwa oh setelah ini nanti harga akan naik, oke lah saya buy. Tidak, kita berpikir tentang kita hanya melihat indikator ada di mana. Indikator ada di atas cloud, ada di atas price atau di bawah price. Kalau di bawah price kita buy, kalau di atas price maka kita sell. Hanya itu aja yang kita pikirkan. We never know tentang uh, oke habis ini akan ada news berdasarkan para analis dan lain sebagainya newsnya nanti akan bagus untuk ya akan bagus untuk akan apa akan jelek untuk yen maka oke lah buy euro yen dan sebagainya buy GBP JPY yen seperti itu tidak pernah berpikir seperti itu gitu. Yang jelas setelah kita melakukan opsi buying seperti ini maka kita sudah mempersiapkan opsi sell stop di harga ini pasti. Di sini adalah buy, maka sell stopnya di harga ini. Tetapi pada kenyataannya price ternyata naik turun kemudian naik lagi ya. Ya kita siapkan mengganti ketika price di harga ini kita geser sell stop yang ada di sini kita geser ke harga yang di sini. Jadi hanya itu yang kita mainkan. Seperti nanti cloud-nya ini harus berubah. Jadi cloud ini berubah menjadi buying, maka baru kita opsi buy. Gitu. Jadi ya berpikirnya seperti itu aja, nggak usah berpikir bahwa oh setelah ini harga akan naik kemudian bla 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 dan sebagainya. We never thinking about that, ya. Karena dengan kita trading berdasarkan thinking, ya rata-rata berakhir pasti akan berakhir dengan kebanyakan berakhir dengan margin call. Itu. Makanya lebih baik hilangkan thinking, lihatlah indikator ada di mana. Itu lebih enak. Kemudian GBP-JPY. GBP-JPY pun juga ini GBP-JPY beda dengan Euro Yen. Euro Yen-nya tadi selling ya masih selling pressure, GBP-JPY buy. Ya sudah. Maka opsi opsi yang pas ya di sini buy, maka di sini nanti kita tempatkan untuk sell stop. Sell stop di sini buy. Sudah itu aja. Itu. Kalau pada kenyataannya ternyata euro yen, GBP JPY turun terlalu jauh dan lain sebagainya, ya sudah. Nah, kita tunggu saja berubah enggak cloud-nya ini. Nanti kalau cloud-nya ini tidak berubah, maka ya sudah nanti tetap saja kita hold posisi. Itu. Nah, rata-rata kalau
saya open biasanya mungkin cukup banyak pair ya. Jadi kita lihat kalau cukup banyak pair maka satu kali cloud yang keluar maka saya hanya akan open satu kali posisi, tidak nambah. Walaupun misalnya contoh saya harga buy di sini, kemudian harga turun di sini ya. Ini kan merupakan area buy. Saya enggak akan nambah di harga ini. Karena apa? Kalau saya opennya cukup banyak beberapa pair yang harus saya tanggung ya, menanggung marginnya mungkin masih ada yang plus ada yang minus ya. Maka cukup satu kali cloud yang keluar ini saya akan hold posisi sampai dia kalau berubah baru nanti kita lock posisi. Kalau dia tidak berubah ya sudah kita hold posisi buy yang ada di atas ini. Di sini kita tahan opsi buy-nya. Itu. Kecuali kalau mungkin menyisakan tinggal satu pair atau mungkin tinggal GBJB saja atau mungkin tinggal 2-3 pair baru saya berani. Ya, di sini buy, maka ketika harga berada di dalam cloud yang ini maka opsinya buy baru saya rilis. Oke, buy di harga ini baru saya rilis gitu. Ya, saya baru buy di harga ini. Di sini pasti ada opsi sell stop. Di sini pasti ada sell stop, pasti ada di sini. Tergantung kita inginnya apa sekarang kita berdasarkan kemudian ketika open sudah terjadi kita lihatnya hopping, kita baru berhopping di sini. Hoppingnya apa? Melihat indikator kita hopping bahwa GBP/JPY akan naik. Nah, dari sini GBP/JPY akan naik. Itu hoppingnya seperti itu. Sehingga lotnya pun saya samakan. Kalau di sini 0,1 maka di sini pun juga 0,1. Kemudian ya, itu berbeda. Kalau dari sini memang saya hopping atau berharap bahwa GBP/JPY akan sell, akan turun, maka ketika saya lakukan opsi buy di harga ini ya, ini hanya saya gunakan 0,1, maka ketika harga turun di sini saya bisa pakai 0,3 mungkin atau 0,2 karena saya hoppingnya di sini adalah menginginkan ya sell stop ini kena maka setelah itu harga akan turun ke bawah gitu. Mungkin setelah harga naik seperti ini saya close posisi. Di sini saya close. Karena sudah cuan. Nah, itu berbeda seperti itu. Ini kalau kita hopingnya bahwa kita berharap dari sini harga akan turun seperti itu. Caranya seperti itu. Tapi kalau kita tidak berpikir tentang terserah udah harga mau naik mau turun, oke, terserah wis. Yang penting kita open posisi aja lah. Nah, maka kita bisa pakai lot yang sama. Ya, kita pakai lot yang sama 0,1 maka di sini pun juga 0,1. Itu. Nah, kalau nanti naik lagi, berubah lagi lotnya pakai 0,2. Jadi itu adalah simple way untuk karena secara pastinya bahwa kita tidak pernah tahu bahwa harga ini akan pastinya ya harga akan naik atau turun, we never know kan. Yang kita tahu bahwa selama cloud masih berada di bawah price maka ini adalah opsi yang paling bagus untuk buy, itu aja itu. Selanjutnya adalah dolar yen. Dolar yen ini selanjutnya ada dolar yen. Dolar ini sepertinya juga sama ini. Nah, ini sama. Maka kalau opsi buying di harga ini, nah ini adalah harga sell 14487, harga sell stopnya di 14440. Ini mau tidak mau harus seperti itu. Kalau kita punya opsi buy, maka kita harus siapkan opsi sell. Mau tidak mau kita harus menyiapkan opsi sell. Ya. Oke, have a nice day. Bye-bye.